Selamat datang di segmen analisa. Terkait dengan perdebatan kasus Vina dan juga Eki, ini tim dari Ibtu Rudiana, walaupun mereka tidak hadir dalam persidangan PK atau peninjauan kembali 6 terpidana di sini, tetapi mereka pun juga cukup gencar berbicara di media massa. Misalnya adalah salah satu kuasa hukum Ibtu Rudiana, Elsa Syarif, yang mengatakan bahwa semua pertanyaan yang ada di sidang PK itu sudah bisa kami jawab semuanya. Salah satu hal yang paling signifikan yang sepertinya ini ngebuat tim mereka kebakaran jenggot adalah ketika keterangan dari saksi ahli yang merupakan dokter mata menjelaskan pada intinya bahwa kalau seseorang itu melihat dalam kondisi pencahayaan yang bagus, ya maksimal itu sih kalau mau clear ya 6 meter teman-teman. Tapi di sini dihubungkan dengan keterangannya Aep yang diragukan oleh juga banyak masyarakat. Elsa Syarif di sini ngebuat kayak sketsa gambar yang menunjukkan terkait dengan keterangan Aep tersebut. Tim Elsa termasuk dirinya sudah datang ke TKP di hari nggak tahu kapan, tapi waktunya adalah sekitar malam hari. Dan di sini ada beberapa hal yang disampaikan kalau huruf A ini adalah lokasi Aep dan juga warung Madura dia beli rokok dan juga kopi bersama Dede. Ini adalah gambarannya. Katanya si Elsa Syarif kan bahwa lebar jalannya itu hanya 6 meter. Kemudian luas jalannya itu 2 meter masing-masing. Dan menurut keterangan dari dokter mata kan mengatakan dalam saksi ahli di persidangan kemarin, ya 15 meter tuh masih bisa lah orang melihat sosoknya dengan istilah adalah face recognition gitu. Elsa mengatakan bahwa mereka ini udah sering ketemu loh katanya, sering dilihat. Jadi kayak saya aja gitu misalnya, ngelihat Anda dari jarak jauh karena teman lama, ya sudah bisa kelihatan itu pasti Anda. Well, kita bahas poin-poinnya di sini ya. Pertama adalah, Elsa Syarif membantah bahwa Aep itu mengatakan bahwa dia melihat kejadian Vina dan Eki dilempari dengan batu, bambu-bambu, itu sekitar 120 meter, dibantah sama Elsa Syarif. Sebenarnya menurut aku ini terlalu mengada-ada. Kita pernah dengar sendiri ya wawancaranya Aep di sejumlah media massa, salah satunya juga di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Aep pun mengatakan awalnya kan 100 meter di beberapa video sebelumnya, terus mengatakan 50 meter. Terakhir itu 50 meter, Aep itu mengatakan. Terus terlepas dari itu sendiri pun, Dede adalah orang yang berada dalam peristiwa tersebut menurut versinya Aep. Dede pun juga dalam penelusurannya di tayangannya Kang Deddy Mulyadi pun juga sudah menunjukkan, Aep sebenarnya kamu beli rokoknya saat itu di mana sih? Ini di warung Madura, sebenarnya juga nggak jam 9-an malam. Itu kata dia kan sekitar abis Isya ya, mungkin jam 7-an atau jam 8 malam. Ditunjukin kan warungnya kita ngeliat kalau Elsa Syarif ini hanya menunjukkan denahnya saja. Tapi Dede dan juga Kang Deddy itu menunjukkan secara langsung. Mereka melihat, tanya sama penjual Maduranya, Bapak bisa lihat nggak kalau Aep di sini atau ngeliat dari sini kalau ada kejadian di SMP 11. Waduh, nggak bisa, itu jauh banget gitu. Dan di malam hari itu pun juga sama penelusurannya Kang Deddy ya. Itu pun juga malam hari di 8 tahun setelah kejadiannya. Suasananya pun masih cukup gelap dan juga remang-remang. Apalagi 8 tahun yang lalu, relatively juga pasti infrastrukturnya tidak lebih baik dibandingkan sekarang. Tapi menurut Elsa Syarif enggak. Jalan di sini tuh 6 meter dan ada pencahayaan yang sangat terang sekali. Bagi aku ini sangat terlalu memaksakan. Kalian tonton aja deh wawancaranya Aep. Awalnya Aep itu kan bilang 100 meteran. Dia ngelihat jaraknya. Kemudian diralat menjadi sekitar 50 meteran. Anggap aja yang benar adalah versi 50 meternya Aep. Dari keterangan dokter ahli juga mengatakan maksimal ya berapa 15 meter ya atau 16 meter tuh udah maksimal banget dan itu sangat sulit untuk dilihat secara detail. Biasanya hanya mengenali sosok. Tapi ya kita juga mudah-mudahan Bu Elsa Syarif ya juga bisa ngelihat materinya lebih clear, nggak cuma sekedar menggunakan alibinya sudah ingkrah. Ini ada dalam BAP, foto-foto dan sejenisnya. Kalau kita ngomongin masalah apapun sudah ingkrah, menurut aku tidak tepat. Mohon maaf nih Bu Elsa, karena kualitas hukum di Indonesia Anda kan juga jauh lebih expert lah, karena itu bidang Anda sebagai kuasa hukum termasuk papan atas di Indonesia.
kualitas hukum di Indonesia itu tidaklah menurut aku belum sebaik kayak di negara-negara maju. Bukan tentang kualitas kecerdasan atau macam-macam hal yang intelek itu bukan, tapi tentang kejujurannya. Contoh terakhir aja kita tahu ya, hasil vonis dari kasusnya Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya, 3 hakimnya kan diberhentikan sekarang dengan pensiun. Yang itu mengindikasikan bahwa ada proses yang memang tidak serta-merta kita katakan kalau sudah ingkrah itu pasti yang benar. Karena kan kasus dari Ronald Tanur itu korbannya meninggal dunia, tapi Ronald Tanurnya divonis bebas. Padahal ada CCTV, ada bukti dan segala macamnya. Itu baru satu kasus yang mencuat ke media massa atau viral. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lainnya? Jadi kalau selalu alasannya Ibu Elsa menggunakan bahwa ini sudah ingkrah, ini sudah ada putusan hukum tetap, A, B, C, dan D, menurut aku itu tidak relevan sekali pembahasan di sekarang. Karena kita sedang menguji bagian tersebut. Kalau hanya 6 meter, coba warga sekitar pun juga yang ada YouTube di kawasan Cirebon ya, YouTuber ya, mereka pun juga ngecek 8 tahun lalu di mana sih ada warungnya? Ya warung itu adalah warung Madura yang memang ditemui sama Dede, dan Dede adalah bagian dari peristiwa tersebut dan sudah mengkonfirmasi di mana gitu. Jadi kalau dibilang tidak 100 meter, tidak 50 meter, tapi hanya 6 meter, menurut aku ini terlalu dipaksakan. Ya, kalau memang ada bukti yang kuat, ada warung di situ ya, kita lihat nanti keterangannya seperti apa. Kemudian juga, mengenai memindahkan mereka, ini adalah korban, Vina dan Eki, ke flyover, menurut Elsa Sharif juga dikatakan, kami sudah mencoba menggunakan mobil malam hari itu. Ternyata jarak antara lokasi TKP yang berada di belakang showroom kebun-kebun itu ada di huruf D ya teman-teman, menuju ke jembatan layang tersebut tempat Vina dan Eki ditemukan, itu ternyata jaraknya nggak nyampe 5 menit kok pakai mobil. Kalau pakai motor akan jauh lebih cepat. Ya, mereka ingin membuktikan bahwa dalam waktu yang singkat itu bisa cepat dilakukan semuanya. Ya, terlalu memaksakan sih bagi aku pribadi. Terus juga, perdebatan ini kan pasti bakal ada pro dan kontra lah. Timnya Elsa Sharif punya alibinya sendiri dengan alasan yang ingkrah. Tim dari lawannya, para terpidana, juga menguji tentang materinya. Ya, ini saatnya menurut aku untuk hakim di sidang PK nanti untuk Sudirman, kita berharap banget ya, hakim ini mau melakukan sidang itu di TKP, sama seperti dulu waktu kasusnya Sambo pun, sidangnya juga ada sebagian yang di TKP, karena bagian ini yang akan menunjukkan kalau sudah yang bohong yang mana kan bakal ketahuan banget. Ya misalnya simple aja lah, nggak usah terlalu menggunakan ilmu kanuragan yang terlalu tinggi lah ya. Ya hakimnya datang saja ke TKP, Dede dan Aep dipanggil. Dede pasti bisa datang, tapi kalau Aep nggak tahu apakah mau datang atau enggak. Menurut aku hakim punya kewenangan untuk memanggil Aep karena berurusan dengan peristiwa. Ya, ini kan PK sih sebenarnya, nggak harus pembuktian seperti ini ya. Tapi mau gimana lagi, daripada berdebatnya nggak berujung, kalau seandainya hakim memanggil Dede dan juga Aep, kemudian datang ke lokasi TKP jam 9 malam, coba di mana saat itu kalian berada beli rokoknya. Aep dan Dede pasti kemungkinan besar akan punya opini yang berbeda. Oh, bukan di sini, kata si Dede gitu kan ya, Buk Aep gitu. Bilangnya mungkin dulu di sini ada warung kecil pak gitu. Nanti Aep, si Dede juga bakal bingung, warung yang mana Aep gitu kan ya. Si Dede juga pasti sama Aep bakal berselisih nanti menentukan titik di mana warung tersebut. Ya, kalau menurut Aep memang ada warung di situ, ya ini salah satu bagian yang sangat komplikasi ya. Tapi paling tidak pada saat hakim datang ke TKP, itu akan memberikan sudut pandang yang jauh lebih clear dibandingkan secara denah atau penjabaran yang tidak clear. Dari sini juga, Elsa Sharif mengatakan bahwa saya itu punya saksi yang sudah diperiksa 8 tahun lalu, bahkan dia pun memberikan keterangan di persidangan 8 tahun lalu yang bernama Rana. Jadi Rana ini kan kita ingat ya, Rana berbicara di media beberapa kali. Rana itu adalah seorang tukang ojek yang dia bilang bahwa dia itu sempat melihat ada Eki sama Vina gitu ya. Yang dia ngelihat itu adalah satu motor, sepasang gitu, Eki sama Vina. Mereka lagi berantem sama satu motor juga gitu. Katanya lagi, bukan berantem lah, berdebat lah. Cukup argumen, makanya dipisahkan di situ. Nah, kemudian dia juga melihatnya, anehnya adalah dia bilang bahwa pagi harinya saya ngeliat gitu bahwa
warga bilang ditemukan ada 2 orang tersebut. Katanya pagi hari sekitar di atas jam 5 subuh. Karena dia bolak-balik katanya ke pasar kan ya, nganterin pelanggan atau penjual seperti itu. Keterangannya dari Rana ini sebenarnya nggak make sense dengan bagian-bagian sebelumnya. Menurut aku yang terlalu dipaksakan. Tapi aku bisa nangkep sih ya, kenapa keterangan Rana ini diambil atau dikonsider sebagai bagian penting, karena paling tidak ada satu isu atau hal yang tertunjang lah bahwa memang ada keributan tersebut. Padahal yang menurut aku lebih kuat adalah hasil ekstraksi SMS-nya Vina ya, yang dikatakan di situ terlihat Vina mengirimkan pesan ke Widi sekitar jam 10 lebih 14 menit ya waktu Indonesia Barat. Itu kan menunjukkan bahwa ya Vina masih hidup, tapi itu kenapa tidak dipertimbangkan karena terlalu banyak hal-hal yang bakal runtuh kalau itu dianggap sebagai kebenaran. Padahal keterangannya Rana menurut aku juga ya jauh tidak lebih relevan dibandingkan dengan hal yang tadi. Mungkin Rana betul peristiwanya itu, tapi mungkin di hari yang berbeda, bukan di hari kejadian tersebut. Karena jelas di malam kejadian tersebut, Vina dan Eki itu sekitar ya berapa? Sekitar jam 11 malam ya, mereka dibawa ke rumah sakit. Terus kalau si Rana bilangnya itu pagi-paginya ada yang bilang bahwa warga menemukan 2 sosok tersebut itu sekitar jam 6-an pagi atau jam 5-an pagi, itu siapa gitu? Menurut aku ini nggak relevan apa yang dikatakan oleh Rana. Dan Rana ini apakah dia niatnya ngebantu kelompok tertentu ataukah hal tertentu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas aku rasa ada kayak ketidakbenaran, ketidakjujuran apa yang disampaikan oleh Rana itu agak sedikit mirip dengan keterangannya Suroto. Terlalu banyak hal yang dipaksakan di sini teman-teman. So, sementara itu yang bisa aku bahas terkait dengan update kasus Vina dan juga Eki ini, kita akan terus kawal sampai tuntas, sampai nanti dari persidangannya Sudirman juga memunculkan apakah putusan yang akan diberikan oleh Hakim Agung kepada 8 orang yang telah divonis 8 tahun lalu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.